Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Nadia Putri dengan NIM 2200829. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan, yaitu mengenai analisis butir soal pada materi peralatan dan perlengkapan kantor di SMK Bina Wisata Lembang. Observasi ini dilakukan pada hari Senin, 30 September 2024, pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempatkan di SMK Bina Wisata Lembang, Jalan Mutiara 1, Blok PPI Lembang, Jawa Barat. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa dalam berbagai aspek, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sayangnya, kualitas soal evaluasi di SMK Bina Wisata ini masih rendah, sehingga hasil penelitian kurang akurat dan siswa kesulitan untuk memahami materi. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di SMK, masih perlu ada perbaikan dalam pembuatan soal. Soal harus dirancang dengan baik untuk mengukur berbagai kemampuan siswa, termasuk dalam keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM juga harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran bersifat praktis. Secara keseluruhan, praktik dalam evaluasi pembelajaran sangat penting untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja dan terus berkembang. Masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama ada evaluasi pembelajaran. Secara sistematik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen sistem pembelajaran yang mencakup raw input, yaitu perilaku awal siswa, komponen profesional guru atau tenaga kependidikan, komponen kurikulum, komponen administrasi, dan komponen proses yang merupakan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Komponen output merupakan hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran siswa. Menurut Umar Hamalik tahun 1995. Nah, evaluasi pembelajaran ini berfungsi untuk memperbaiki program pengajaran. Maka, evaluasi pembelajaran dikategorikan dalam penilaian formatif atau evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir program belajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Menurut Nana Sujana tahun 1991. Kita masuk pada tinjauan pustaka yang kedua, yaitu standar penilaian. Dalam sistem pendidikan Indonesia, cara menilai hasil belajar siswa itu sudah berubah dari yang tadinya kriteria ketuntasan minimal atau KKM menjadi kriteria ketuntasan tuntas pendidikan atau KKTP. Nah, KKM yang dulunya menjadi standar penilaian sering dianggap terlalu menekankan pada pencapaian minimum, sehingga bisa menghambat kemajuan siswa dan dibutuhkan perubahan menuju KKTP untuk mencapai tujuan yang lebih menyeluruh. Nah, di sini ada 5 aspek utama dalam penilaian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas merupakan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Nah, validitas ini sangat penting di dalam penelitian, karena hasil yang diperoleh dari instrumen yang valid akan memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini merupakan proses yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas suatu instrumen pengukuran di dalam penelitian. Nah, di dalam konteks ini, reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang sama atau konsisten ketika digunakan berulang kali di dalam kondisi yang sama. Nah, di sini penting untuk memastikan bahwa instrumen penelitian ini dapat diandalkan untuk memastikan data yang valid dan akurat. Yang ketiga ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan soal yang diukur dan digunakan untuk menggambarkan seberapa sulit atau seberapa mudah suatu soal di dalam tes ataupun ujian. Perlu untuk memahami tingkat kesukaran soal yang sangat penting di dalam evaluasi pendidikan, karena dapat mempengaruhi validitas dan juga reliabilitas hasil penelitian. Yang keempat, daya pembeda soal. Daya pembeda soal merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu soal dapat membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah di dalam suatu materi. Nah, daya pembeda yang baik ini dapat menunjukkan bahwa soal tersebut dapat membantu mengidentifikasi siswa yang memahami materi dengan baik dan yang belum memahami materi tersebut. Lalu yang terakhir ada daya pengecoh soal. Nah, daya pengecoh soal ini merujuk pada kemampuan pilihan jawaban yang salah atau distraktor di dalam suatu soal pilihan ganda untuk menarik perhatian atau membingungkan siswa, sehingga siswa tidak sepenuhnya memahami materi dan cenderung memilih jawaban yang salah. Nah, tinjauan pustaka yang ketiga yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran dan hasil belajar, yang diciptakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini dapat membantu dalam pemahaman dan membangun kemampuan berpikir siswa secara struktur dan sistematis. Nah, manfaat taksonomi ini di dalam pendidikan adalah dapat membantu guru untuk membuat tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan dapat diukur sehingga guru dapat memahami kemampuan dan keterampilan siswa. Nah, di sini guru dapat membuat pembelajaran yang lebih efektif dan evaluasi yang sesuai. Taksonomi ini dapat membantu siswa untuk memahami perkembangan belajar mereka dari hal-hal dasar hingga keterampilan yang lebih rumit. Dengan begitu, taksonomi Bloom ini tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi juga dapat
sebagai panduan bagi siswa untuk mencapai kemampuan terbaik mereka di dalam belajar. Nah, tinjauan pustaka yang ketiga yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran dan hasil belajar, yang diciptakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini dapat membantu dalam pemahaman dan membangun kemampuan berpikir siswa secara struktur dan sistematis. Nah, manfaat taksonomi ini di dalam pendidikan adalah dapat membantu guru untuk membuat tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan dapat diukur sehingga guru dapat memahami kemampuan dan keterampilan siswa. Nah, di sini guru dapat membuat pembelajaran yang lebih efektif dan evaluasi yang sesuai. Taksonomi ini dapat membantu siswa untuk memahami perkembangan belajar mereka, dari hal-hal dasar hingga keterampilan yang lebih rumit. Dengan begitu, taksonomi Bloom ini tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi juga dapat sebagai panduan bagi siswa untuk mencapai kemampuan terbaik mereka di dalam belajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang metode ini dipilih karena data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis. Yang menurut Sugiono tahun 2017, metode kuantitatif ini digunakan untuk penelitian yang datanya berbentuk angka. Sementara menurut Siregar 2019, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada saat ini, dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas. Nah, berdasarkan hasil analisis kuantitatif validitas, butir soal yang ditampilkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa setengah dari soal yang ada dapat diandalkan untuk mengukur kompetensi siswa dengan baik. Nah, soal-soal yang valid memiliki kriteria yang tepat dan relevan dengan materi ajar, serta mampu mencerminkan pemahaman dan kemampuan siswa secara akurat. Validitas ini sangat penting karena soal yang baik tidak hanya menghasilkan penilaian yang adil, tetapi juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi siswa dan guru. Namun, di sisi lain, adanya 50% soal yang tidak valid menandakan bahwa ada sejumlah masalah dalam soal-soal tersebut. Soal-soal ini mungkin mengalami beberapa kendala, seperti tidak jelasnya dalam formulasi pertanyaan, sehingga siswa merasa bingung saat menjawab pertanyaannya. Selain itu, soal-soal juga tidak sesuai dengan tingkat kesulitan atau tidak relevan dengan materi yang telah diajarkan. Hal ini tuh dapat menghalangi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka yang sebenarnya, dan tentu dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat dan berpotensi mengurangi motivasi siswa, karena mereka mungkin merasa dirugikan atau kualitas penilaiannya yang buruk. Nah, teman-teman, selain uji validitas, ada juga uji reliabilitas, yang juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas instrumen pengukuran. Menurut Muhyiddin dan Abdurrahman tahun 2017 menyatakan bahwa reliabilitas berhubungan dengan sejauh mana alat ukur dapat konsisten dalam memberikan hasil yang akurat. Nah, instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang stabil dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Bahkan ketika pengukuran dilakukan berulang kali pada kelompok dan subjek yang sama. Selama aspek yang diukur ini tidak mengalami perubahan, uji reliabilitas memastikan bahwa pengukuran dapat dipercaya dan tidak berubah secara signifikan pada berbagai kesempatan pengukuran. Nah, di sini ada tabel hasil uji reliabilitas. Nilai 0,311 mendekati kategori reliabilitas yang rendah, yang berarti hasil pengukuran ini cenderung tidak dapat diandalkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyusunan soal yang kurang baik, soal yang terlalu sulit ataupun terlalu mudah, dan instruksi yang membingungkan bagi peserta didik. Nah, rendahnya reliabilitas ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar soal-soal tersebut itu kurang tepat dalam mengukur variabelnya, atau adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan juga pengukuran butir soal. Selain itu, ketidaksesuaian antara soal dan indikator yang ingin diukur juga dapat menyebabkan rendahnya konsistensi tersebut. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa soal-soal yang diuji ini memiliki berbagai tingkat kesukaran yang berbeda. Tingkat kesukaran ini dinilai berdasarkan indeks yang diberikan. Soal-soal yang termasuk dalam kategori mudah memiliki indeks kesukaran yang cukup tinggi, dengan indeks berkisar antara 0,73 hingga 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa soal memiliki indeks kesukaran di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik mampu menjawab soal-soal tersebut dengan benar. Nah, secara keseluruhan, dari 10 soal yang diuji, mayoritas 7 soal termasuk dalam kategori mudah, sementara 3 soal lainnya berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal memiliki tingkat kesukaran yang rendah, yang memungkinkan berarti soal tersebut itu terlalu mudah bagi peserta didik. Untuk mencapai variasi yang lebih seimbang dalam pengujian, mungkin diperlukan penambahan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi agar kemampuan peserta didik dapat diuji lebih merata. Selanjutnya mengenai daya pembeda soal. Secara keseluruhan, distribusi daya pembeda soal menunjukkan bahwa mayoritas soal berada pada kategori cukup, dengan tidak ada soal yang mencapai kategori sangat baik. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa terdapat potensi untuk perbaikan dalam kualitas soal, khususnya dalam meningkatkan daya pembeda untuk membantu membedakan kemampuan siswa dengan lebih efektif. Selanjutnya, daya pengecoh soal. Hasil daya pengecoh soal menunjukkan bahwa setiap soal dalam tes ini memiliki pengecoh yang tidak efektif. Artinya, opsi jawaban yang salah pada setiap soal tidak berhasil menggiring atau menjebak
peserta didik untuk kurang memahami materi tersebut. Pengecoh yang tidak efektif ini mengakibatkan opsi-opsi jawaban menjadi terlalu mudah, dikenali sebagai jawaban yang keliru atau tidak menarik perhatian peserta didik untuk memilihnya. Hal ini berpotensi membuat soal kurang menantang dan mengurangi kualitas penilaian dalam mengidentifikasi pemahaman siswa terhadap materi. Untuk meningkatkan kualitas soal, disarankan agar pengecoh dalam setiap soal itu diperbaiki, agar lebih menarik dan menyesatkan bagi peserta didik yang tidak menguasai materi dengan baik. Selanjutnya ada hasil dari taksonomi Bloom. Dari distribusi jenjang kognitif, soal dalam tes ini tampak bahwa mayoritas soal berada pada jenjang kognitif rendah, yaitu C1 dan C2, yang bersama-sama mencakup 90% dari total soal. Hal ini mengindikasikan bahwa tes lebih berfokus pada pengukuran kemampuan mengingat dan juga memahami, daripada kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, atau menciptakan. Nah, ketiadaan soal pada jenjang C4, C5, dan juga C6 menunjukkan bahwa tes ini kurang optimal dalam menilai keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Untuk meningkatkan kualitas evaluasi, disarankan agar soal-soal ditambah atau dimodifikasi yang mencakup jenjang kognitif yang lebih tinggi, sehingga kemampuan berpikir analisis, evaluasi, dan juga kreatif peserta didik ini tuh dapat terukur dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada standar penilaian di SMK Bina Wisata Lembang dalam kurikulum Merdeka. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pembuatan soal dan KKM di SMK Bina Wisata Lembang pada mata pelajaran teknologi perkantoran, ditemukan bahwa sekolah ini telah menerapkan kurikulum Merdeka sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan juga penilaian. Dalam konteks pembuatan soal, para guru di SMK Bina Wisata Lembang ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga keterampilan dan sikap. Pada saat ini, SMK Bina Wisata Lembang menggunakan kriteria ketuntasan tuntas pendidikan atau KKTP, yang dimana KKTP ini tidak hanya mengatur siswa untuk lulus saja, tetapi juga mendorong mereka untuk memahami materi secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rangka KKTP, penilaian ini mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta seimbang, sehingga siswa didorong untuk mengembangkan karakter dan keterampilan yang praktis. Nah, selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data Nah, selanjutnya di sini ada kriteria penetapan ketuntasan. Yang pertama ada kompleksitas. SMK Bina Wisata Lembang tidak hanya memberikan soal yang harus dihafal, tetapi juga memberikan soal-soal yang membuat siswa harus mampu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan bahkan menciptakan solusi baru. Seperti pertanyaan HOTS atau High Order Thinking Skill yang dibuat untuk mendorong siswa menggunakan pemikiran tingkat tinggi dan berpikir secara kreatif serta kreatif. Materi pelajaran ini tuh tidak hanya tentang pengetahuan dasarnya saja, tetapi termasuk konsep yang lebih rumit dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka dan mengaitkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Sekolah ini menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Seperti ada media pembantunya yaitu LKS untuk membantu siswa belajar sendiri dan mencari jawaban mereka sendiri. Lalu yang kedua ada daya dukung. Kurikulum Merdeka memberi guru kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan kerjanya. Dengan hal ini, guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Nah, di samping LKS, sekolah juga bisa menyediakan berbagai sumber belajar lain seperti buku, teks, artikel, video, dan juga alat peraga. Hal ini dapat memungkinkan siswa untuk mendapatkan berbagai informasi dari sudut pandang yang berbeda. Di sini, guru dapat membantu siswa untuk memahami konsep sulit dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menciptakan suasana kelas yang lebih positif dan mendukung siswa agar merasa nyaman saat bertanya ataupun saat diskusi. Lalu yang ketiga ada intake. SMK Bina Wisata Lembang melakukan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Dengan begitu, guru dapat membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Nah, dengan begitu, guru dapat membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan setiap siswa, dapat melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa. Contohnya seperti murid yang paham materi bisa diberi tugas yang lebih sulit, sedangkan murid yang belum mengerti bisa diberi bantuan tambahan. Pembentukan kelompok belajar dengan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda ini tuh dapat membantu mereka saling belajar dan juga saling melengkapi satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Secara singkat, SMK Bina Wisata Lembang berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Nah, dengan menerapkan kurikulum Merdeka dan juga berbagai inovasi pembelajaran lainnya, SMK Bina Wisata diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompleks. Lalu yang kedua ada weakness. Implementasi kurikulum Merdeka di SMK Bina Wisata Lembang masih menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, tidak adanya tim khusus untuk membuat soal ujian yang menyebabkan perbedaan kualitas soal antar mata pelajaran. Yang kedua, ketergantungan yang terlalu besar pada LKS dapat membatasi variasi metode pembelajaran dan potensi siswa untuk berpikir kritis. Lalu yang ketiga, penerapan soal HOTS belum merata, sehingga tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu belum tercapai secara optimal. Lalu ada opportunity, yang secara keseluruhan kurikulum Merdeka dapat membuka peluang bagi siswa untuk belajar lebih aktif,
mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir ada tips, kurikulum merdeka di sekolah ini masih menghadapi kendala dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep utamanya. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada siswa. Di sini ada contoh pengembangan soal dari soal LOTS menjadi soal HOTS. Nah, di sini soal LOTS-nya yang di awalnya tuh C2 atau pemahaman dikembangkan atau direvisi menjadi C5 atau evaluasi. Yang dimana pada soal tersebut, siswa diminta untuk mengevaluasi dari segi efisiensi dan efektivitas penggunaan Snellcher dengan membandingkan kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan dan inovasi dalam evaluasi pembelajaran di SMK Bina Wisata Lembang sangat penting. Sekolah ini mengubah sistem penilaian dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM menjadi kriteria ketuntasan tuntas pendidikan atau KKTP dengan mengadopsi kurikulum merdeka. Sistem KKTP ini lebih memfokuskan pada pemahaman yang dalam dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan sistem KKM yang lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai minimum. Nah, evaluasi di SMK Bina Wisata Lembang ini tidak hanya mengevaluasi kemampuan berpikir, tetapi juga mengukur keahlian dan sikap siswa. Proses penilaian menggabungkan cara kualitatif dan kuantitatif agar bisa memastikan bahwa siswa mengerti pembelajaran dengan baik. Nilai angka disertai dengan penjelasan kualitatif digunakan untuk menunjukkan area di mana siswa perlu memperbaiki kemampuannya agar mencapai standar yang diharapkan. Nah, penggunaan lembar kerja siswa atau LKS dijadikan sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Walaupun membantu dalam pembelajaran, ada kesulitan terkait beberapa metode pengajaran dalam penerapan soal yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Beberapa masalah dalam menerapkan kurikulum seperti tidak adanya tim khusus untuk pembuatan soal dan terlalu bergantung pada lembar kerja yang harus diatasi agar pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan lulusan yang siap untuk bekerja dengan pemahaman yang kuat dan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan industri. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.